Indonesia sepertinya batal membeli jet tempur J-10 dari China dan mengalihkan pandangannya ke JF-17 Thunder, pesawat hasil kerja sama Pakistan dan China. Langkah ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Safri Samsudin bertemu dengan para petinggi militer Pakistan di Islamabad. Dikabarkan, Indonesia berniat memborong 40 unit JF-17 dan drone Shahpar. Nilai transaksinya diperkirakan menyentuh angka 30 triliun rupiah. Strategi ini diambil sebagai langkah untuk memperkuat pertahanan udara, namun dengan biaya operasional yang lebih masuk akal. Secara teknologi, J-10C memang lebih superior dengan radar AESA dan dukungan rudal PL-15 yang sudah terbukti dalam medan tempur nyata. Walaupun secara kasta JF-17 berada di bawahnya, akan tetapi varian Blok 3 yang diincar Indonesia menawarkan lompatan teknologi yang tidak bisa diremehkan. Pesawat ini sudah dilengkapi dengan radar AESA KLJ-7A yang mampu melacak hingga 15 target secara bersamaan dan mengunci 4 target sekaligus. Selain itu, pada varian ini juga sudah dilengkapi dengan sistem bidik helm digital atau helmet mounted display yang memungkinkan pilot untuk mengunci target hanya dengan menolehkan kepala, sebuah fitur canggih yang biasanya hanya ada pada jet tempur generasi terbaru. Pergeseran rencana ini tentunya mengundang banyak pertanyaan. Namun alasan dibalik keputusan ini sepertinya tak hanya sekedar upaya untuk menghemat anggaran. Indonesia sedang menjalankan taktik cerdas untuk menjaga posisi aman di tengah persaingan kekuatan besar. Mengingat saat ini, hubungan antara Amerika dan China berada dalam tensi tinggi, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Jika Indonesia membeli J-10C langsung dari Beijing, Washington akan memiliki celah untuk menekan Indonesia baik melalui jalur ekonomi maupun politik. Meskipun China tidak termasuk dalam daftar CAATSA, Amerika bisa menggunakan instrumen tekan lain, seperti memasukkan industri Indonesia ke dalam entity list atau daftar hitam perdagangan. Jika nama Indonesia masuk ke sana, akses terhadap teknologi dan suku cadang buatan Amerika akan ditutup. Mengakibatkan, pesawat lain yang sudah dimiliki Indonesia, seperti F-16, terancam tidak berfungsi karena tidak mendapatkan dukungan suku cadang atau pembaruan sistem elektronik. Selain itu, Amerika juga bisa menghambat perdagangan Indonesia. Ekspor produk nasional ke pasar Amerika bisa saja dijegal atau dikenakan kebijakan tarif yang lebih tinggi. Pakistan dipilih sebagai langkah pengaman yang paling masuk akal, karena Pakistan merupakan salah satu sahabat Amerika di Asia Selatan. Washington tidak akan terlalu berisik jika Indonesia membeli pesawat lewat Islamabad. Walaupun JF-17 murni menggunakan teknologi China, mulai dari sistem elektronik hingga mesin utama, namun status perakitan di Pakistan memberikan perlindungan diplomatik tambahan. Strategi pintu belakang ini membuat Indonesia tetap bisa mendapatkan teknologi canggih tanpa memicu perang urat syaraf dengan Washington. Ini merupakan strategi mengambil daging tanpa mengotori tangan, mendapatkan kekuatan dengan resiko yang lebih rendah. Dalam strategi pertahanan modern, saat berbicara jet tempur, selain faktor harga, biaya operasional dan perawatan juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Dengan wilayah udara yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, untuk menjaga setiap jengkal perbatasan, dibutuhkan armada dalam jumlah besar. Disinilah TNI AU menerapkan strategi yang disebut high-low mix. Walaupun Indonesia telah memesan Rafale sebagai jet tempur canggih dalam jumlah besar, namun Rafale memiliki biaya terbang per jam yang sangat mahal. Menurut laporan Aviation Week, biaya perawatan menyeluruh dan suku cadang Rafale menyentuh angka hingga $31.200 atau sekitar 500 juta rupiah per jam terbang. Jika Rafale digunakan sebagai jet tempur patroli udara rutin, tentunya akan menjadi beban anggaran pertahanan. Menggunakan jet tempur dengan biaya operasional sebesar itu adalah langkah yang tidak efisien. Disinilah JF-17 hadir sebagai solusi pengisi bagian low. Dengan biaya terbang per jam di angka 80 juta rupiah. Pesawat yang menggunakan mesin tunggal ini lebih hemat bahan bakar serta suku cadangnya lebih murah dibandingkan pesawat yang menggunakan mesin jet ganda. Manuver ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan kedaulatan yang aktif. Dengan adanya efisiensi ini, membuat pilot bisa lebih sering berlatih untuk mengasah kemampuan tempur mereka. Indonesia tentu saja tidak mau memiliki pesawat canggih, namun hanya menjadi penghuni hanggar karena biaya terbangnya yang mencekik anggaran. Penghematan dari operasional JF-17 nantinya bisa dialokasikan untuk memperkuat sistem pertahanan radar atau menambah jumlah persenjataan lainnya.
Rencana paket belanja alutsista dari Pakistan ini tak hanya berhenti pada jet tempur saja. Indonesia juga melirik drone pengintai Shahpar. Keunggulan drone ini bukan hanya terletak pada kemampuan terbangnya yang mencapai hingga 20 jam serta mampu membawa muatan rudal seberat 500 kg. Poin paling penting adalah kemampuan integrasi. Drone Shahpar dan JF-17 berasal dari ekosistem teknologi yang sama. Keduanya bisa saling bertukar data target secara real-time. Shahpar akan menjadi mata tambahan yang bisa mendeteksi ancaman di jalur maritim. Data hasil pengintai kemudian dapat dikirim ke kokpit JF-17. Sinergi ini membuat reaksi terhadap setiap pelanggaran kedaulatan jadi lebih cepat. Selain itu, transfer teknologi juga menjadi target strategis. Pemerintah menargetkan agar teknisi lokal dari PTDI atau industri pertahanan nasional lainnya mampu melakukan perawatan secara mandiri. Langkah ini diambil agar ketergantungan pada suku cadang dan tenaga ahli asing bisa dikurangi secara bertahap. Fondasi industri pertahanan dalam negeri saat ini dibangun agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Setiap unit yang dibeli harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kemandirian pertahanan sangat penting agar kedaulatan Indonesia tidak dengan mudahnya didikte oleh kepentingan asing. Kerjasama dengan Pakistan menjadi jembatan untuk menguasai teknologi militer modern secara berdaulat. Kunjungan diplomatik ke Pakistan dan rencana pembelian aset strategis memberikan sinyal bahwa arah pertahanan Indonesia bergeser ke arah yang lebih pragmatis. Strategi pengadaan alutsista tidak lagi hanya mengejar gengsi dari teknologi barat yang mahal, melainkan mulai berfokus pada kesiapan operasional yang berkelanjutan. Rencana paket pembelian JF-17 dan drone Shahpar merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kecanggihan sistem dan realitas anggaran pertahanan. Jika negosiasi ini berhasil, maka diprediksi menjadi babak baru bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk lepas dari bayang-bayang ketergantungan asing. Langkah berani ini akan menentukan seberapa tangguh posisi Indonesia di kawasan Asia dalam beberapa dekade ke depan. Namun, rencana pembelian ini tentu saja akan menuai pro dan kontra, serta menimbulkan perdebatan klasik yang selalu menarik untuk dibahas. Mana yang lebih penting bagi pertahanan Indonesia saat ini? Memiliki jet tempur dalam jumlah banyak agar bisa menjaga seluruh wilayah udara secara rutin, atau memiliki jet tempur canggih walaupun dengan jumlah terbatas namun biaya operasionalnya sangat mahal. Lalu, apakah strategi banyak dan murah menjadi langkah efektif untuk menghadapi ancaman modern? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan lainnya.